Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karahmatul Uma, NIM 2019-33081. Di sini saya akan membahas masalah-masalah global. Dunia sedang menghadapi dua masalah besar secara bersamaan, yakni ancaman inflasi sebagai imbas pandemi COVID-19 serta dampak perang Rusia-Ukraina. Pada perubahan struktur ekonomi dunia, ada 6 usulan untuk memperkuat ekonomi nasional menghadapi masalah global tersebut. Untuk menghadapi masalah global tersebut, banyak negara memilih bersikap konservatif dalam mengalokasikan anggaran belanjanya. Meningkatnya inflasi pada hampir seluruh negara dunia membuat otoritas moneter mengambil kebijakan bertahan dari badai krisis yang bisa menjadi sangat parah. Pemerintah Indonesia perlu melakukan sejumlah hal untuk mempertahankan perekonomiannya dari dua masalah besar dunia tadi. Pertama, untuk memperoleh dana termasuk devisa, guna pembiayaan pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu mendorong ekspor. Yang diekspor bukan barang mentah tetapi produk olahan atau barang jadi yang nilai tambahnya lebih tinggi. Kedua, menggunakan produk dan jasa dalam negeri untuk mengurangi impor bahan baku. Untuk sektor-sektor yang sedang dapat ditangani oleh dan sumber daya manusia SDM Indonesia, penggunaan tenaga asing perlu dibatasi atau bahkan dilarang. Melalui penggunaan produk dan jasa dalam negeri, Indonesia dapat lebih menghemat devisa. Yang ketiga, gebrakan pembangunan properti murah bagi masyarakat. Bentuknya antara lain pemerintah menginisiasi gerakan pembangun 1 juta rumah yang seluruh bahan baku dan SDM-nya harus produk nasional. Keempat, memberikan kredit properti dengan suku bunga rendah bagi masyarakat dan kredit untuk perusahaan yang berorientasi produksi. Guna mendukung kebijakan tersebut, perbankan diimbau untuk menurunkan target return on investment atau ROE, net interest income, dan net interest margin. Di sisi lain, Bank Sentral perlu mengimbangi dengan melonggarkan kriteria kesehatan dan kinerja perbankan. Kelima, mengundang masuknya investasi asing lewat skema Foreign Direct Investment. Dengan langkah seperti itu, devisa akan masuk ke Indonesia sehingga memperkuat posisi foreign reserve, seraya sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Indonesia masih membutuhkan banyak lapangan kerja baru. Keenam, yang terakhir, pemerintah secara bertahap dan terstruktur mulai mengendalikan investasi di pasar surat berharga dan mengalihkan dananya untuk investasi di sektor real. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di sektor, seperti insentif perpajakan dan berbagai fasilitas lainnya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.